A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Hikmah ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan menguatkan ya kualitas iman kita, takwa kita kepada Allah dengan mengamati, mengambil hikmah dari berbagai hal dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang sebelum kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ya termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dimasukkan ke dalam surganya Allah ya, dijauhkan dari siksa api neraka dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Sahabat Iddream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah saya akan mengangkat tema yaitu tentang pentingnya mengendalikan jiwa saat makan. Ini juga merupakan indikasi atau indikator ya, atau ciri dari kesempurnaan dan kebaikan ya, dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat yang mengatakan ya, salah satu ciri orang kafir itu mereka makan seperti makannya binatang. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat yang ke-12 ya, wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ya, wan naru maswad lahum ya. Adapun orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya itu hanya bersenang-senang saja. Dan garis bawahnya adalah wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka itu ya kalau makan ya, maka makannya mereka itu di dunia ini seperti halnya hewan-hewan, seperti binatang ternak. Dan Allah katakan di sini wan naru maswad lahum, dan neraka ya jahanam adalah tempat tinggal bagi mereka nanti. Jadi orang Islam ini tidak bisa kemudian mengabaikan aturan makan. Mereka harus mampu mengendalikan jiwa mereka ketika makan, karena orang-orang kafir itu nggak mampu mengendalikan jiwa mereka saat makan. Maka yang nampak adalah kemudian ya kata ayat ini tadi ya, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ya, mereka itu kemudian makannya itu kayak makannya binatang ya. Ini jangan sampai kemudian kita ya yang kemudian mengaku diri sebagai seorang mukmin dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala makan seperti makannya orang-orang kafir. Pola makannya, prinsip makannya, cara makannya pokoknya berkaitan yang dengan makan kan. Ya, itu tidak mengikuti ya, aturan dari Allah, atau dalam bahasa mudahnya kemudian tidak mampu mengendalikan jiwa ya ketika berhadapan dengan makanan. Nah, jadi penting ini ya sahabat itu. Karena kalau kita perhatikan Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang bersama dengan beliau, para sahabat, ya seperti itu. Bahkan ya, Rasulullah mengajarkan ya, anak sambungnya ya, dari Sayyidah Ummu Salamah
Kalau makan itu jangan ngambil yang jauh, ngambil yang dekat. Nah, ya. Jangan terburu-buru ya, makan baca basmalah ya, ada adabnya. Karena kalau makan nggak pakai adab, yang makan nggak pakai aturan, itu sama saja kita tidak mampu mengendalikan diri, mengendalikan jiwa ya, ketika makan. Padahal orang Islam itu ya, diberikan beban untuk mengendalikan dirinya dalam segala hal, dalam segala tindakan. Bahkan ibadah juga tidak boleh dengan hawa nafsu. Ibadah juga harus kemudian dijalankan dengan kebenaran ya, bukan dengan hawa nafsu. Ya, kalau berbicara hawa nafsu kan ya seenaknya gitu ya, atau ya apa, bukan seenak ya. Jadi saking semangat ibadah ya lalu kemudian mengabaikan yang lain-lainnya, itu juga tidak boleh. Jadi dalam banyak hal atau dalam segala hal umat Islam ini tetap ya harus mengedepankan kemampuan untuk mengendalikan diri. Ya, artinya apa? Hawa nafsu bisa dipegang ya, bisa dikendalikan. Nah sebaliknya orang-orang yang kafir kepada Allah ya hawa nafsunya menjadi Tuhannya gitu kan. Kan ada ayatnya itu ya, yang menyebutkan bahwa ya orang-orang kafir itu menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka ya. Maka orang Islam tidak boleh seperti itu ya, dalam urusan makan juga mereka harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya. Dan itu yang akan kemudian ya, kalau tadi ya, kalau kita tidak mampu mengendalikan diri ya, ketika makan, lalu kemudian praktek yang makannya seperti makannya binatang, repot. Karena di sini bisa dikatakan ya neraka menjadi tempat mereka tinggal mereka kan. Di dalam ayat yang lain juga Allah tegaskan ya, bahwa orang-orang yang bertakwa ya dan berbuat baik itu adalah mereka yang kemudian mampu mengendalikan diri mereka ya. Bunyi ayatnya itu saya lupa ya bagian ayatnya, insyaallah nanti ingat tuh ya. Tapi di dalam Al-Quran penegasannya seperti itu ya, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah adalah mereka yang mampu menahan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa. Punya ayatnya. Dan mereka yang mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsu mereka. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kemudian surga akan menjadi tempat tinggal dia. Kalau enggak mampu ya, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri ya, sebagai contoh saat makan, maka kalau mengikut surah Al-Muhammad ayat yang ke-12 ini, surah 447 ayat 12 ini, bahwa neraka akan menjadi tempat tinggal. Tapi kalau mampu mengendalikan diri, wa nahan nafsa anil hawa tadi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Jadi bab makan ini sahabat itu jangan dianggap sepele. Karena dengan cara makan kita menunjukkan kita ini ahli neraka apa ahli surga. Kita ini orang kafir apa orang beriman. Orang beriman itu cara makannya ada cirinya, ada aturannya. Nah ini yang kemudian kita harus pahami dan kita pelajari ya. Lalu kemudian kita praktikkan dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita kemudian terhindar ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah 47 ayat yang ke-12. Di satu sisi ya sahabat itu ya, pentingnya makan itu ya juga ditegaskan oleh Allah di dalam surah apa ini ya? Surah Abasa ya. Surah yang ke-80 ya, ayat yang ke-24 ya, Allah menegaskan falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Cara makannya kita harus benar, dan makanan yang kita makan juga harus kita perhatikan. Jadi betapa Allah itu ya memerintahkan kita ya, pentingnya untuk kemudian kita peduli dengan urusan makan. Jadi urusan makan itu bukan urusan sekedar ini kan memenuhi, ini kan kebutuhan kita gitu, keperluan kita. Bukan sekedar itu, tapi kita harus paham bahwa ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan minum itu perintah ya sahabat Idrim. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah
surah Al-A'raf ya, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaian pakaian kamu yang bagus setiap memasuki masjid. Benar tegaskan, makan dan minumlah, makanlah minumlah ya, kulu makanlah, wasrabu minumlah, wala tusrifu tapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi ada aturannya ya, bahwa Allah memerintahkan kita makan. Jadi makan minum itu bukan sekedar memenuhi hajat kita, tapi sadari makan minum ini adalah perintah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah, maka kita mengerjakannya, melakukannya juga harus sesuai dengan keinginan Allah. Di dalam hal ini ya, salah satu hal yang penting adalah ya, menahan diri ya, atau mengendalikan diri ya, atau mengendalikan nafsu ketika kita berhadapan dengan makan. Bahasa mudahnya mengendalikan nafsu makan lah begitu ya. Jangan kemudian kita ya, sesuka hati ya, atau mumpung sehingga kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang diatur di dalam agama terkait makan dan minum. Kenapa? Nah, karena itu tadi ya, prinsipnya orang kafir begitu ya. Dan ujung-ujungnya ya, sikap itu ya, sikap acuh cuek ya, dalam urusan ya, tidak acuh dan cuek ya dalam urusan makan ini ya, itu bisa berujung kepada kemurkaan ya, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang Allah murkai gara-gara itu ya, ketika makan ya, tidak kemudian mengikuti ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala atur ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya, sehingga kemudian Allah murka ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr ya, surah yang ke-15 ayat yang ketiga, Allah mengatakan zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amlu fasawfa ya'lamun ya. Biarkanlah mereka di dunia ini makan. Zarhum ya'kulu, biarkanlah mereka makan di dunia ini. Ya, kerjaannya makan, kemudian mengikuti hawa nafsu dalam urusan makan ya. Wa yatamatta'u ya, bersenang-senang ya. Wa yulhihimul amal ya. Dan kemudian dilarikan oleh angan-angan kosong. Nah, kan ada itu ya. Orang-orang yang berpikir kehidupan mereka akan menjadi penduduk surga ya, walaupun apa istilahnya itu ya, lahir kaya raya ya, muda poya-poya ya, tua ya, tua bahagia ya, mati masuk surga. Yang kayak gini nih ya, itu angan-angan kosong lah itu ya. Karena pada dasarnya orang-orang yang beriman itu ya, dalam hal ini ya, hidupnya ya tidak ada kata poya-poya, senang-senang gitu ya. Ya, orang Islam itu lebih mementingkan ya, bagaimana kemudian harta yang ada pada dirinya kemudian memberikan maslahat ya, maslahat bagi kebahagiaan di akhirat begitu kan ya. Jadi bukan untuk bersenang-senang itu nanti urusannya di akhirat ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sumber daya yang kita miliki harus kita maksimalkan untuk mendatangkan keridhaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan begitu ya, zarhum, biarin aja lah tuh ya. Ya, mereka itu kerjaannya makan, bersenang-senang ya, lalu kemudian dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Fasawfa ya'lamun ya, nanti mereka akan tahu akibat perbuatannya. Dan ayat ini ya Allah tujukan kepada orang-orang yang kufur ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menolak menjadi muslim ya, sebagaimana disebutkan di ayat keduanya ya, di surah Al-Hijr ini. Ya, rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin ya. Orang-orang kufur itu seringkali nanti di akhir menginginkan sekiranya mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang Islam dulunya. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus paham ya, bahwa bab makan, urusan makan ya, kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Jadi kalau kalau cerita tasabuh ya, kadang-kadang yang diributin orang kan dalam masalah pakaian ya, dalam masalah
bikin acara perkumpulan, yang diributin orang kan itu ya, itu haram, itu tasabuh gitu kan. Ya pakaiannya pakaian orang kafir misalnya, cara pakaian orang kafir, bikin acara kumpul-kumpul ya, atau peringatan apa disebutnya tasabuh ya. Orang melupakan bahwa ada juga ya tasabuh yang sangat berbahaya, yaitu ya, menyerupai orang kafir dalam urusan makan. Menyerupai di sini apa? Penekanannya kepada ketidakmampuan ya kita mengendalikan jiwa kita, hawa nafsu kita ketika kita berhadapan dengan makan. Ya bukan masalah cara makannya. Ya enggak masalah kita makan pakai sumpit ya seperti orang-orang Jepang, orang Cina. Ini bukan tasabuh dengan orang, bukan tasabuh yang dimaksud haramnya itu ya. Atau makan pakai sendok, pakai garpu gitu kan. Ini bukan tasabuh dalam urusan makan. Ya, itu kan hanya cara makan ya, pakai sumpit, pakai sendok ya, pakai tangan gitu kan. Ada orang yang begitu fanatik ya, makan harus pakai tangan. Ya lihat sikon juga lah, kalau makannya berkuah-kuah nggak mungkin juga pakai tangan itu kan. Harus pakai sendok begitu kan. Ya makan nikmat pakai sumpit ya pakai sumpit lah gitu ya. Ya, jadi jangan kemudian dicela orang gara-gara cara makannya. Ya, yang penting itu bagaimana jiwanya ketika dia makan. Adakah jiwanya, hawa nafsunya dikendalikan ketika dia makan? Sebagaimana dikehendaki oleh syariat ya, di dalam Islam. Nah karena itu kemudian sahabat hadirin, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, dalam konteks mengendalikan jiwa kita saat makan. Yang pertama, sebisa mungkin makan secara teratur ya, karena makan itu kan perintah Allah ya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, dalam surah Al-A'raf ya Allah tegaskan kulu wasrobu wala tusrifu, ya makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan. Jadi teratur ya. Makan itu ada jamnya, ada jadwalnya ya. Dan setiap kita kan punya jam tubuh yang berbeda-beda ya. Ada yang memang 3 kali sehari perutnya udah lapar gitu kan. Ya sudah ya, berarti kan alarmnya jelas tuh ya, malam pagi-pagi udah lapar makan pagi, aktivitas kemudian siang lapar lagi gitu kan, makan siang ya. Jalan aktivitas lagi, pulang kerja ya sore lapar lagi makan lagi ya, ukurannya itu ya, rasa lapar perut. Ada juga orang yang gampang lapar. Nah, kalau bukan karena penyakit, ini harus kendalikan juga itu kan. Jadi jangan kemudian kita makan sesuka hati, karena tadi Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan itu kan. Sebetulnya udah kenyang gitu kan, udah cukup dengan sarapan. Ya, nggak usah lah lalu kemudian ya jeda antara siang, antara pagi dan siang itu kemudian diisi oleh makan berat lagi. Ya. Bahkan Rasulullah kalau bicara sunnahnya Rasulullah itu ya makan itu ya sebelum perut terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau makan lapar banget, wah udah daya ya, kita udah lupa diri gitu kan. Ya, kalau bisa makan itu sebelum lapar. Kita udah punya agak-agak ini kira-kira kalau pagi jam 7 udah mulai lapar banget nih, maka makan jam 6. Belum terasa lapar banget ya. Atau kalau siang makan laparnya itu di jam 12 atau di jam 1. Nah, kita makan jam setengah 12 atau jam 11. Sehingga kemudian di jam 12 kita tidak kelaparan banget begitu ya. Jadi keteraturan ini di dalam makan ini bagian dari perintah syariat ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makan seadanya dan tidak mencari-cari yang tidak ada. Apa yang dihidangkan oleh orang tua kita kalau anak, itulah yang kita makan. Apa yang dihidangkan oleh pasangan kita dari nafkah yang kita berikan kepada dia sebagai suami, maka itulah yang kita makan. Jangan mencari yang enggak ada. Ya, dihidangkan di situ kan ada daging, ada nasi gitu ya, ada sayur gitu kan. Kemudian air minum ya. Jangan kemudian nyari-nyari mana buahnya nih. Baru duduk udah nyari mana buahnya. Buahnya nggak ada, istri bilang nggak ada bang, saya lupa beli. Wah marah-marah ya, nggak jadi makan. Harus ada buah. Yang kayak gini bukan ciri orang Islam. Orang Islam itu nggak komplain
ketika berada di meja makan. Kalau mau komplain kapan? Sebelum makan, ya di luar makan. Pesan kepada istri kita, Adinda, kalau Kanda ini makan harus ada buahnya, harus ada pencuci mulutnya, tolong nanti disediakan. Nah, kasih duitnya, jangan cuma ngomong doang gitu ya. Nah, itu ceritanya. Tapi kalau di meja makan, jangan kemudian mencari-cari yang tidak ada. Ya, Rasulullah itu begitu, apa yang dihidangkan ya beliau itu yang beliau makan, tidak kemudian beliau mencari-cari, tolong dong istrinya misalnya carikan ini carikan itu. Ya, mau makan harus nyari-nyari dulu istri gitu ya ke belakang. Itu tidak ada, menyusahkan orang. Rasulullah tidak suka nyusahin orang. Jadi makan seadanya dan tidak mencari-cari yang tidak ada. Ya, Rasulullah prinsipnya kalau suka beliau makan, tidak suka beliau tidak makan. Tapi nggak minta juga gitu, nggak komplain. Kenapa sih nggak ada ini sih? Nggak. Ya, Rasulullah itu begitu. Kemudian tidak mencela makanan yang disajikan. Nah, ini juga haram ya. Nggak suka kita dengan masakan istri kita, tiap hari dimasakin tempe aja gitu ya. Nggak usah kemudian dicela, tempe lagi, kangkung lagi. Tidak boleh ya. Rasulullah tidak mencontohkan itu. Ya, jadi gimana? Itu tadi ya, kalau mau mengarahkan sebelum makan. Ya, Adinda tolonglah ya. Kalau makan itu menunya beragam. Nah, ini akan Anda kasih uangnya. Begitu ya, jangan cuma ngomong doang, duit nggak dikasih. Ya, istri kan seadanya aja ya, yang dikasih. Apalagi zaman sekarang ya, harga bahan pangan ya, sudah mulai merangkak naik begitu kan. Jadi istri kadang-kadang cari yang bisa di cover dengan uang pemberian suami tadi untuk makan. Jadi sajikan ya, tidak mencela makanannya. Ya, kemudian sebisa mungkin meminimalisir menu makanan dalam satu sajian. Jadi jangan semeja itu penuh, ya. Kayak di restoran Padang. Ya, saya juga kalau restoran Padang nggak minta dihidang sih, langsung aja, Bang makan ya, lauknya apa? Ayam, ini. Jadi enggak, Bang makan, dihidang. Ini bukan bagian dari yang dianjurkan ya, bukan bagian yang disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi meminimalisir menu makanan dalam satu sajian, jangan kemudian ya, rame banget nih. Kecuali memang kita makan jamuan ya, di pesta, di pernikahan ya, atau sebagai tamu dihidangkan. Kadang-kadang ada tuan rumah ya ingin servis tamunya dihidangkan semua, itu lain cerita. Tapi dalam konteks kita makan di rumah kita, dianjurkan untuk tidak kemudian menunya terlalu banyak. Satu ya, menghindari pemborosan. Yang kedua, pemborosan itu nggak boleh, haram. Yang kedua, jangan sampai mubazir lah, kemudian tidak termakan, akhirnya masuk kulkas gitu kan. Atau besoknya basi gitu kan, nggak bisa dimakan lagi. Itu banyak mudaratnya lah gitu ya. Dan kalaupun menunya beragam ya, mau nggak mau ya harus dimakan juga kan semua, nggak mau kita sisain. Nah, ini jadi masalah juga ya. Takutnya nanti kena ayat itu tadi ya, berlebih-lebihan ya. Apa indikasi berlebih-lebihan? Ya obesitas begitu kan, berat badan kita kemudian melar. Nah, itu aja ukurannya. Seharusnya kan tambah umur berat badan kita berkurang ya. Karena kan makin tua lutut kita ini makin lemah ya, tidak bisa menyangga tubuh kita. Bukan makin tua makin gede badan kita gitu kan. Kalau makin tua makin gede badan kita, nanti zalim nanti ke lutut kita ya. Lutut kita ini mungkin kalau bisa teriak-teriak dia. Ya Allah, ya aku menjaga berat badan 90 kilo gitu kan, padahal sudah lemah gitu. Ini kan jadi masalah ya. Idealnya ya, makin bertambah usia kita, berat badan kita semakin berkurang ya. Atau paling tidak maintenance di berat badan yang ideal sesuai dengan tinggi tubuh lah gitu ya. Jangan kemudian lebih-lebih ya. Maka bolehlah cek ya timbangan kita rutin ya. Kemudian mencukupkan diri dengan sajian utama. Ya. Jadi kalau dihidangkan makanan oleh orang tua kita, oleh istri kita, ya cukupkanlah dengan itu ya. Tidak usah kemudian ketak-ketik lagi, ya, buat order makanan baru lagi ya. Ini bagian dari merasa cukup ya dengan nikmat yang Allah berikan.
Kemudian membiasakan makan dengan cukup satu jenis lauk. Nah, ya Rasulullah kan begitu ya. Beliau itu bukan tidak bisa makan banyak. Beliau seorang nabi ya. Tinggal angkat tangan aja ting ya, bisa terhidang apa yang beliau mau. Tapi Rasulullah kan nggak begitu ya. Beliau mencukupkan diri dengan hidangan yang diberikan oleh istrinya di rumah ya. Dan lebih seringnya adalah lauknya nggak banyak ya. Hanya satu lauk ya. Paling banyak 2 lauk gitu. Ini dalam konteks makan kita sehari-hari ya. Tapi kalau konteksnya ya kita menjamu orang ya, menjamu orang, teman atau siapa, atau dalam konteksnya menyenangkan hati anak begitu kan. Sekali-kali datang kita dengan makanan yang beragam. Kemudian menyantap makanan apa adanya dan seadanya. Ini bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu melatih untuk sengaja tidak menyantap beberapa menu yang menggiurkan. Ya, ini bagian dari mengendalikan hawa nafsu nih ya. Kalau di pesta ya atau di hotel tuh kadang-kadang kan menunya banyak tuh ya. Jangan semuanya dicicipin. Penuh ya, kadang saya suka sedihnya gitu ya kalau di kondangan ngambil banyak. Tapi kemudian karena kenyang nggak dihabisin tuh. Akhirnya kebuang. Ya Allah, ini makanan terbuang ini menjadi masalah besar di Indonesia ya, dan di banyak di negara-negara muslim ya. Pada Allah sudah jelaskan jangan mubazir, jangan menyia-nyiakan, jangan berlebih-lebihan. Masih ada aja tuh kalau saya perhatikan orang ya, makan di kondangan semuanya dimasukin ke dalam piring, tahu-tahu kenyang. Akhirnya apa? Nggak ada yang menerusin makan, dibungkus juga nggak bisa. Akhirnya apa? Ya sudah ya, masuk ke pembuangan tong sampah ya, akhirnya terbuang sia-sia. Jadi jangan sampai begitu ya. Makanya saya kalau udah makan di pesta itu ya makan dikit aja, nasinya dikit, lauknya apa yang saya suka aja, enggak semua dicicipin. Karena jadi beban juga untuk ngabisinnya. Kadang teman suka nanya, kok dikit makannya Ustaz? Nggak apa-apa lah. Karena bagi saya yang penting habis. Makan banyak gak habis, nah ini jadi masalah ya. Kemudian melatih untuk berlatih melawan nafsu dengan cara menyantap makanan yang kurang menjadi favoritnya, meskipun di situ ada makanan yang favoritnya sebagai bentuk latihan pengendalian diri. Kita senang makan daging kambing dan nggak begitu suka dengan salad ya atau gado-gado. Ada gitu ya. Saya punya teman kalau daging suka, tapi sayur nggak suka. Gitu. Ini ada menu daging, ada menu sayuran tuh gado-gado salad. Nah, dalam konteks melatih ya mengendalikan hawa nafsu ya, mengendalikan jiwa kita saat makan, nggak apa-apa ya. Ketika datang ke kondangan atau ke hotel gitu ya, kalau sarapan tuh kan free ya, kalau makan di hotel apa saja, bukan free maksudnya bebas gitu ya. Ya free di sini bukan gratis, maksudnya bebas ya, ngambil apa aja, makan apa, nggak ada yang larang. Nah, belajar kemudian untuk mengambil sesuatu yang mungkin nggak favorit kita lah ya, sayur misalnya kita ambil ya, lebih banyak sayurnya daripada dagingnya kita ambil dikit, supaya kemudian kita makan itu tidak berdasarkan mengumbar hawa nafsu. Wah ada daging, wah itu kan hawa nafsu banget ya. Wah ada daging, udah saya makan gado-gado aja. Nah, atau lebih banyak makan saladnya aja gitu kan. Atau makan ayam misalnya. Atau makan ikan gitu kan. Kalau saya sama ikan kurang begitu favorit ya. Saya favoritnya ke ayam. Nah, kadang-kadang itu tadi ya, ketika di jamuan ya, ayam ada gitu kan. Nah, saya coba makan yang lain. Untuk mengendalikan diri gitu kan, makan sayur ya, sayurnya dibanyakin ya, ayamnya dikit gitu kan. Ini bagian dari melatih diri melawan hawa nafsu kita. Kemudian membagikan jatah makanan ya yang kita miliki kepada orang yang duduk semeja dengan kita, dan tidak memisahkan jatah sendiri demi mengajarkan sifat itsar ya, mengutamakan orang lain ya,
kepada keluarga. Ya, bolehlah gitu kan. Belajar ya ketika kita makan ya. Lalu kemudian di sebelah kita juga ini terutama konteksnya ketika makanan yang dihidangkan itu pas-pasan. Ya, begitu kita dapat, orang sebelah kita belum dapat ya, dan ternyata habis gitu kan. Maka belajar sifat isar itu tadi, sisihkan ya jatah makanan kita bagi dua. Udah Pak, ini aja nih. Nah, ya diparok gitu kan, kasih ke orang. Kita mungkin lebih sedikit daripada dia, ya, dia lebih banyak, nggak apa-apa. Bagus, itu bagian dari melatih diri agar kita menjadi pribadi yang mampu mengutamakan orang lain daripada diri. Kalau kita mampu melakukan itu, di akhirat Allah menjadi orang yang kita menjadi orang, Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang diutamakan. Diutamakan mendapat nikmat Allah, diutamakan mendapatkan keselamatan Allah, diutamakan masuk ke dalam surganya Allah, diutamakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa. Ya. Kemudian menyuap makanan ya kesukaan kita ke mulut istri atau anak-anak untuk menunjukkan rasa sayang. Ya, kesukaan istri kita apa, ya, anak kita apa, beli ya, makan bareng ya, kita suapkan ke mereka ya. Ini juga bagian dari mengendalikan jiwa kita dan sebagai bentuk bahwa kita sayang kepada mereka. Kemudian berhenti makan walau ya, gaya nafsu makan kita masih menggebu-gebu gitu ya. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Udah jangan mager di situ ya. Dia kalau di hotel atau di tempat hajatan, malas nih keluar nih, masih banyak yang belum dimakan. Hindari itu. Ya. Ya, makan kalau makan satu piring kemudian rasanya masih pengen nambah. Udah cukup aja. Yang bikin obesitas itu begitu ya. Sebetulnya udah kenyang, tapi karena merasa masih banyak yang belum dicicipin, akhirnya apa? Pergi lagi itu kemudian badan jadi melar. Akhirnya itu jadi masalah. Banyak ya suami-suami yang kemudian menceraikan istrinya, bahkan nauzubillah ya, selingkuh, berzina dengan perempuan lain gara-gara istrinya berat badannya berlebih. Gitu. Dulu waktu dinikahi langsing ya, bisa diangkat, bisa digendong. Sekarang setelah sekian tahun menikah melar badannya, udah nggak bisa digendong lagi sama suaminya, udah hilang ya keselimannya ya, kelangsingannya itu. Maka kemudian ada suami-suami yang memilih jalan untuk kemudian berselingkuh, ada yang kemudian menceraikan istri. Saya pernah menemukan kasus itu ya. Ada istri yang kemudian diceraikan suaminya nikah lagi ya. Karena secara fisik istrinya udah nggak menarik lagi karena berat badannya udah berlebih. Ini kemudian harus kita perhatikan. Kemudian menyiapkan satu menu makanan mewah untuk dihadiahkan kepada kerabat, teman atau tetangga. Ini juga bagian dari adab kita makan atau bagian dari mengendalikan diri kita. Kemudian memastikan bahwa makanan ya, yang kita makan, yang kita berikan kepada anak istri kita atau kepada orang lain adalah makanan yang berasal dari penghasilan yang halal. Ya. Dan yang penting adalah ya, niatkan ya, kalau kita ngasih makanan atau kita makan, niatkan semuanya bagian dari melaksanakan amal dan ketaatan kepada Allah. Kenapa makan? Ya jangan jawab gue lapar. Nah, itu bukan jawaban mukmin. Kalau ditanya orang mukmin, kenapa makan bro? Kenapa makan minum gitu kan? Jawab aja, ini perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk makan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi saya makan 3 kali sehari ini bagian dari ketaatan kepada Allah. Kemudian tidak menjadikan orang pertama mengambil makanan dan menjadi orang pertama meninggalkan makanan. Nah, jadi tadi mengutamakan iftar ya, kalau ya, biasakanlah ketika baris, tahu-tahu kita duluan, ya udah geser, silakan cari yang lebih tua senior, ayo silakan duluan. Nah, biasakan begitu ya, jangan kemudian jadi orang suka banget jadi orang pertama lalu kemudian makan ya, jadi orang pertama meninggalkan makanan.
Jadi Rasulullah itu begitu. Ya, ketika dalam konteks makan bersama, Rasulullah memastikan bahwa semuanya dapat makan. Kalau beliau nggak dapat nggak apa-apa. Atau dapatnya dikit nggak apa-apa. Beliau mengutamakan orang lain. Ya, kita juga berusaha untuk seperti itu gitu. Tapi apalagi dalam keluarga ya, ada makanan pas-pasan. Kita ada istri, kita ada anak. Ya. Maka suami jangan merasa suami ini hasil jadi saya payah, jadi payah saya. Ya nggak bisa begitu ya. Kumpulkan mereka, suruh anak kita, istri kita makan dulu, sisanya baru kita. Ini dalam konteks kita belajar melatih ya, agar diri kita tidak mengumbar hawa nafsu ketika makan. Dan kemudian yang terakhir adalah berusaha untuk kemudian memuliakan tamu tetapi tidak berlebihan dan membebani diri sendiri ya. Artinya ya kita memang mau servis tamu kita dengan makanan yang enak, tapi jangan kemudian menjadi beban ya, harus ngutang ya ke tetangga atau ke orang lain untuk kemudian bisa beli makanan yang bisa menyenangkan tamu. Iya, memuliakan tamu bagian dari perintah syariat, tetapi ya, membebani diri dengan sesuatu yang berlebihan juga diharamkan dalam syariat agama. Itulah ya sahabat Dream ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam upaya kita untuk mengendalikan jiwa kita saat makan. Dan harus disadari bahwa ini adalah bagian dari perintah syariat yang kalau kita kerjakan insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.